biar kita untuk minta ampunan Allah dan membaca surat Yasin. Kalau bisa kita baca setiap malam, kita baca surat Yasin setiap malam. Ada pula surat-surat lainnya yang penting untuk kita baca di malam hari, yaitu seperti surat Al-Waqiah, seperti yang tadi kita singgung. Ini adalah surat kekayaan orang yang membacanya. Man qara al-waqi'ah fi lailatin fi kulli lailatin, maka dia lam yusibhu faqr, atau dengan kalimat yang semakna. Barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Kemudian di antara surat yang penting untuk kita baca lagi di malam hari, kita rutinkan adalah surat Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, minal Qur'an 30 ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Dalam Al-Qur'an ada 30 ayat. Barang siapa dia akan mensyafaati seseorang yang membacanya sampai dosa-dosanya diampuni. Maka apa ayat itu atau surat itu yang berisi 30 ayat adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di antara fadilahnya yang lain adalah surat Tabarak ini nanti ketika kita sampai di alam kubur, dia akan menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, yang akan menjaga kita, yang akan menemani kita, melindungi kita dari ujian-ujian di alam kubur. Maka kalau kita rutin baca surat Tabarak Al-Mulk di malam hari, sampai kita di kubur terbebas kita dari azab kubur, dari ujian kubur. Karena mengapa kita penting untuk mengamalkan amalan-amalan yang menghindarkan kita dari azab kubur? Karena orang yang telah selamat di alam kubur atau mudah urusan di dalam kubur, dia akan mudah untuk melewati tempat-tempat setelah itu, mahsyar, hisab, mizan, kemudian ada sirat dan sebagainya. Tapi kalau orang baru di kubur saja sudah banyak masalahnya, kena azab ini, kena ujian ini, tidak selamat di alam kuburnya, maka tempat-tempat seterusnya akan jauh lebih susah. Dia akan jauh lebih susah nanti di mahsyar, lebih susah lagi nanti di mizan, di sirat dan seterusnya. Maka kita perlu untuk menjaga, membentengi kita dari siksa kubur, dari ujian-ujian kubur. Ini salah satu yang penting untuk kita jaga, yaitu baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Yasin, surat Al-Waqiah, dan beberapa surat lain, termasuk juga surat Sajadah, surat Ad-Dukhan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita telah banyak beramal, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Jangan sampai kita jadi orang bangkrut. Rasul pernah bertanya pada sahabat, siapakah orang yang bangkrut? Manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Sahabat jawab dengan jawaban umumnya kita adalah orang man la dirhamalah, orang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya uang, atau terlilit hutang, usahanya tutup, gulung tikar dan sebagainya. Tapi kata Rasul, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut pada hakikatnya, yang sesungguhnya adalah mereka yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, sedekah, berbakti pada kedua orang tua, kemudian kebaikan-kebaikan yang banyak, menggunung kebaikannya dia bawa di akhirat. Tapi sangat disayangkan ketika di akhirat kerjaannya adalah membagi-bagi pahalanya kepada orang lain. Dia pernah dulu di dunia mencaci, menghibah, menzalimi saudara-saudara lain, akhirnya diberikanlah itu pahala sebagian kepada orang-orang yang dulu dia zalimi, dia ghibah, dia caci dan sebagainya. Sampai apa? Sampai habis. Sudah habis, masih pula ada yang datang menuntut. Akhirnya apa? Dosa orang yang dia zalimi di dunia dilimpahkan kepada dia. Jadi dosanya orang itu dilimpahkan dia yang menanggungnya nanti di akhirat. Inilah orang-orang yang bangkrut pada hakikatnya. Kita menilai orang bangkrutnya orang yang kehabisan duit, kehabisan modal, usahanya tidak balik modal, tapi justru malah membuat dia banyak hutang. Itu adalah bangkrut versi atau definisi kita. Tapi bangkrut yang sesungguhnya adalah orang punya banyak amal, sampai di akhirat dia bagi-bagikan amalnya, bahkan dia tanggung dosa orang. Ini adalah orang yang bangkrut. Jangan sampai kita termasuk
termasuk dari mereka. Setelah kita sholat 5 waktu, kita setelah banyak beramal, baca Quran, kita banyak berzikir, berinfak, bersedekah, jangan sampai kita hanguskan itu semua dengan apa? Dengan menzalimi orang lain. Termasuk amal yang paling favorit, dosa besar tapi paling favorit untuk kita lakukan adalah ghibah. Ini sangat kita hindari, membicarakan aib orang lain. Bagaimana kalau yang kita bicarakan itu benar? Itulah ghibah. Dikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan, menceritakan keburukan saudaramu yang mana kalau dia dengar dia tidak suka, itu adalah ghibah. Tapi kalau kita sebutkan keburukan yang dia tidak lakukan, itu namanya buhtan, atau yang sering kita sebut dengan fitnah, menuduh orang lain yang tidak dia lakukan. Maka ini salah satu dosa yang sangat kita hati-hati. Jangan sampai pahala kita, amal kita itu adalah sia-sia karena sebab kita berbuat zalim kepada orang lain, termasuk mencaci maki, kemudian bermacam-macam. Yang paling berat itu adalah dosa yang berkaitan dengan hakul adami, dengan manusia. Dosa kepada Allah itu berat, itu dahsyat, tapi Allah Maha Pengampun. Kita bertaubat, selesai urusan. Tapi kalau manusia minta maaf, dia bilang ucapkan kata maaf pun belum tentu itu maaf yang sebenarnya maaf. Bisa jadi dia tuntut nanti kita di akhirat. Maka jangan sampai kita lakukan kesalahan-kesalahan kepada saudara muslim, terutama kita kepada sesama saudara muslim kita, dan apapun bentuknya. Mungkin lebih kurangnya demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.